cara-caranya tuh kayak black comedy ya. Black comedy. Kita tuh ketawain tapi kayak saat bersama tuh gila ini mereka tuh kepikiran ya. Manusia waras macam mana yang pakai cara-cara seperti ini untuk dapat duit gitu. Ya, selamat datang lagi di Habis Nonton Film YouTube channel ya. Bersama saya Ray dan di sebelah saya ada Mustafa. Kita baru aja nonton Killers of the Flower Moon oleh Martin Scorsese. Lord Cinema. Iya. Wah, emang sih gila, nama nggak bisa bohong lah. Iya benar. Nama nggak bisa bohong. Sebelum kita masuk terlalu jauh membahas filmnya kayak gimana, mungkin Ray bisa ceritain dulu sebenarnya premis film ini apa sih, Ray? Ya, ini tuh based on novel 2017 lah ya, terbitan dari seorang jurnalis. Premisnya tuh menceritakan kejadian di tahun 1920-an ketika suku Osage di kampung halamannya, daerah tanah mereka, ketemu sama emas hitam, alias minyak. Minyak. Nah, ketika muncul minyak, orang-orang yang berkulit putih itu mulai tuh kayak barter dan lain sebagainya, cari cara supaya bisa mendapatkan kekayaan itu. Betul. Salah satunya tuh kayak interlock, jadi kayak nikah, terus gimana caranya punya keturunan, bikin surat pemindahan hak kuasa segala macam gitu lah. Jadi wasiat, warisan gitu-gitu. Wah gila deh. Main blown. Dari premisnya aja tuh udah main blown. Main blown banget. Dan ini tuh diangkat dari kisah nyata. Jadi sebenarnya ini tuh dari buku. Judulnya mirip ya, Killers of the Flower Moon, The Osage Murders and the Birth of the FBI. Nah, jadi itu judul novel aslinya tahun 2017 ya. 2017 sebagai non-fiction book oleh seorang jurnalis bernama David Grant. Ini tuh beneran ada gitu ya, beneran kejadian. Apa yang ada di film itu beneran kejadian gitu. Sejauh apa dramatisasinya, tapi pada dasarnya ini cerita beneran. Beneran. Nah itu secara sinopsis kurang lebih kayak gitu. Dan gimana Reh? Seperti reaksi Mas Mustafa tadi ya, kita speechless gitu. Karena ini durasinya 3 jam 26 menit. Ya kita jujur mengakui ini lama gitu. Kita sebelum masuk pun takut, kita persiapan minum kopi dulu, makan dulu gitu ya. Tapi pas kita ngejalanin nonton ya, cuttingnya tuh padat banget dan wah selesai. Berhasil kita nonton. Betul. Kita mulai 6:30 lewat dikit kalau nggak salah ya. 6:30 lewat dikit dan beresnya itu jam 10-an. Jam 10 pas menurut gua tadi. Itu beneran nggak kerasa. Dan setelah kita keluar nih, banyak banget impresi mind blown yang akhirnya baru tertumpah ketika kita keluar dari bioskop ya. Anjir, ini film sinema. Ini this is the real cinema sih. Beneran nggak nyangka 3,5 jam yang sangat enjoyable, progressing plotnya cepet, penampilan karakternya bagus-bagus semua. Gue suka sinematografinya juga artistik. Shotnya itu dinamis banget gitu. Jarang kita lihat shot yang mirip-mirip, jarang. Dan ini aktor-aktrisnya tuh juga wah gila deh. Kelas berat ya, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, sama ini yang jadi ceweknya Lily Gladstone. Namanya Lily Gladstone. Iya, itu bagus banget. Wah, gila deh. Jadi Molly ya. Iya, jadi Molly. Ya, jadi 3 karakter utama di film ini namanya Ernest. Yang kedua adalah King Hale atau William Hale. Yang ketiga adalah Molly. William King Hale. Dipanggilnya King Hale. Satu lagi Molly. Jadi 3 karakter utama itu yang di film itu ya. Ernest ini adalah salah satu karakter, bukan salah satu karakter yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Si Ernest ini adalah mantan tentara yang kerjanya sebagai koki. Dan dia balik ke kampung halamannya, ketemu pamannya di kampung Osage ini, bener kan? Di kampung Osage ini. Si King Hale. Dan dia itu ditawarin pekerjaan menjadi supir lah, ceritanya kurang lebih kayak gitu. Sampai akhirnya ketemu sama si Molly tadi, suku Indian asli, di mana dia punya warisan berupa tanah, gitu. Di situ konfliknya terjadi karena kalau kita menikahi suku Indian yang punya hak warisan itu, otomatis kita punya hak keluarganya bisa diwariskan. Jadi film ini ngomongin soal itu sih, ngomongin soal gimana
keserakahan manusia ketika mencari uang itu apakah mengalahkan hati nurani dan keluarganya. Iya, Kayak gitu sih. betul. Kalau kalian punya waktu, tenaga, dan uang untuk beli tiket bioskop, menurut gua wajib untuk dipertaruhkan sih. Maksudnya relakanlah waktu, uang, dan tenaga kalian untuk menikmati film ini, karena experience nonton ini di OTT alias di Apple TV nanti dan di bioskop pasti jauh berbeda banget sih. Benar-benar Jauh berbeda banget. Dan catatan untuk yang mau nonton di bioskop harus siap energi, nggak boleh dalam keadaan lelah, keadaan lapar, sama ngantuk. Gitu. Harus disiapin karena dan kayaknya gue ngerasa film ini tuh kalau paginya abis dimarahin bos di kantor, malamnya jangan deh. Iya, jangan. Capek emosinya tuh capek gitu. Benar-benar. Tadi secara cerita bagus banget, progressing plotnya cepat, 3,5 jam yang terasa pendek. Terus acting pemainnya nggak perlu ditanyakan lagi. Robert De Niro bagus banget. Iya. Leonardo DiCaprio bagus banget. Sama siapa tadi? Lily Gladstone. Iya, dan film ini mengandung plot twist yang besar banget sih. Menurut gue plot twist yang kayak begitu setelah pas ending itu kayak anjing, ternyata ini toh gitu ya. Iya. Film ini mengandung plot twist yang sangat-sangat besar dan brilian. Menurut gue brilian banget. Ditutup dengan elegan, on point sih. Sesuai apa yang lo bilang. Gue ngerasa ini. Kita kan tadi ngomong 3 karakter utama. Iya. Tapi karakter-karakter yang lain tuh cukup menguras emosi. Iya, betul. In a entertaining way gitu ya. Iya. Jadi kita tuh dibikin capek, dibikin kesel, dibikin sedih, dibikin ironis gitu, kayak aduh, ternyata tuh tahun 1920-an antara kulit putih sama suku Osage ini Indian pada dasarnya. Indian pada dasarnya. Kok manusia bisa sejahat ini ya gitu. Ya, pada dasarnya film ini meng-capture juga betapa orang kulit putih di zaman itu punya ketamakan yang luar biasa dan juga nggak mau dikalahkan sama suku lain. Gitu. Meskipun pada dasarnya film ini tuh menggambarkan gimana jadinya kalau orang-orang Indian itu punya harta dan apa yang akan dilakukan oleh orang kulit putih. Pada dasarnya kurang lebih kayak gitu kan. Dan ternyata orang kulit putih itu yang digambarkan di film ini itu tamak banget. Mostly di karakter-karakter yang digambarkan ini itu meskipun dia tidak mewakili 100% gimana orang kulit putih, tapi dia sedikit menggambarkan gimana jadinya kalau orang kulit putih itu pengen dapetin hartanya orang Indian ini. Cara-caranya tuh kayak black comedy ya. Black comedy. Kita tuh ketawain tapi kayak sama tuh. Gila, ini mereka tuh kepikiran ya. Manusia waras macam mana yang pakai cara-cara seperti ini untuk dapat duit gitu. Dan iya benar. Gue nggak nyangka film ini tuh lucu banget. Lucu. Tapi kayak kita selesai ketawa tuh berasa bersalah gitu. Kita mentertawakan manusia jahat, men. Kita menertawakan manusia jahat, dan apalagi karakternya Ernest, Leonardo DiCaprio itu karakter yang sangat-sangat teledor, sangat-sangat ceroboh gitu. Jadi kita tuh sering banget menertawakan apa yang dia lakukan gitu. Ditambah lagi kekeosan yang dia ciptakan itu kan, wah itu seru banget sih untuk ketawain itu. Dan gue gak expect ternyata filmnya se-fun ini. Gak serius yang kita bayangkan. Judulnya kan Killers of the Flower Moon, kirain bakal secanggih apa gitu ya. Ternyata seru banget sih. Kalau kita perhatiin kalimat per kalimatnya, kita paham konteks adegannya tuh kayak ada orang kayak dia ya gitu. Wah gitu deh. Dan kalau kalian sempat baca, Martin Scorsese itu bilang kalau dia mengikuti Ari Aster, dua film yang dia jadikan reference untuk bikin pace, yaitu Midsommar sama Beau is Afraid. Dimana kita belum nonton Beau is Afraid, tapi Midsommar kita nonton, dan referensinya tergambar nyata di film ini. Nggak cuma pace-nya menurut gua, tapi ada beberapa shot yang scene-nya itu gue rasa terinspirasi lah ya. Karena ada shot yang scene yang ini kok kayak di kayak di Midsommar ya gitu. Mungkin nanti kalian coba tonton dan coba temukan yang mana. Tapi itu tergambar jelas di gue. Nggak tahu yang lain gimana. Karena gue rasa ini nih yang dimaksud sama Martin Scorsese. Gimana sih dia mengambil referensi dari Ari Aster gitu. Sama ini paling ya. Kalau bisa tuh dalam keadaan kenyang tapi nggak baru kenyang. Nonton ini. Ada beberapa adegan yang cukup trigger warning gitu sih. Gore ya bilangnya ya. Ini ya gore lah. Bagian-bagian tubuh manusia yang jadi korban tuh kayak gitu. Dan itu dilihat jelas banget. Judulnya aja Killers of the Flower, Killers gitu. Ada unsur-unsur pembunuhan. Dan memang secara sensor pun 17 tahun ke atas. Tapi gue juga suka ini sinematografi meng-capture wajah Leonardo DiCaprio full. Iya. Dan dia lama banget adegannya. Ada yang adegan lama banget ketika dia diinterogasi ya. Sama banyak. Ada satu yang kita nggak mau spoiler. Itu kalian lihat
Ini kayaknya kalau di Oscarin sih bisa lagi. Ya, Oscar worthy sih. Gue yakin at least masuk nominasi lah. Ya kalau menang nggak menang urusan mereka lah ya. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, itu menurut gue layak untuk masuk nominasi karena karakternya yang diciptakan sama dia, yang dipotret sama dia itu benar-benar engaging itu sih. Gue suka banget sama Lily Gladstone di setengah film terakhir itu juga bagus banget. Sangat believable sekali keadaan karakter di ceritanya gitu ya. Betul. World buildingnya bagus banget sih film ini. Kalau kalian pernah main game Red Dead Redemption, itu rasanya mirip kayak Red Dead Redemption. Penggambaran nuansa-nuansa era-era 20-an, 40-an, Cowboy era-era Red Dead Redemption malah lebih lama lagi. Belum ada mobil kalau nggak salah. Kalau ini masih kuda sama kereta kuda masih kayak gitu. Tapi ini udah era mobil, udah mesin gitu. Red Dead Redemption itu lebih lama dan rasanya gue rasa mirip banget sih. Gimana antar suku, antar geng, gimana licik-liciknya. Misi ini kan sebenarnya banyak di film ini banyak misinya kan, Ray? Kayak ini ada misi ini nih, tolong kerjain dong. Misi-misi kecil yang kalau digabungin itu sebenarnya misi besar gitu. Jadi satu misi besar, pengalaman sinema yang biasa. Misi besar yang ini ada misi ini tolong selesaiin, kayak ternyata chaos. Ada misi ini chaos. Jadi rasanya kayak main game karena ada karakter yang dimunculkan untuk menyelesaikan misi tadi gitu. Kalau dari segi kurangnya gimana? Durasi sih. Gue agak dilema bilang ini kekurangan atau enggak, tapi gue percaya betul sebenarnya kalau mau mengabaikan sebagian adegan untuk dramatisasi sinema, itu bisa di-press dikit-dikit jadi 2 jam lewat dikit lah. Kayak nggak harus 3,5 jam gitu. Kalau misalkan dari durasi dia mau ya. Tapi kalau gue sih maunya tetap segitu. Kalau gue sih menganggap durasi bukan kekurangan sih. Itu memang tidak bisa diindahkan lagi karena ceritanya mungkin kita belum baca novelnya, tapi kayaknya emang banyak banget hal yang harus dimasukkan dari novelnya dan kalau dipotong menurut gue nggak akan esensial lagi. Dan 3,5 jam itu kayaknya mungkin aslinya 5 jam atau 7 jam kali yang kita nggak tahu. Draft pertama intinya, tapi menurut gue kekurangannya ada beberapa part yang nontonnya harus jeli lah. Plantingnya mungkin dia emang diciptakan untuk nonton 2 kali. Bisa jadi kayak gitu. Ada beberapa part yang kita belum tahu jawabannya ketika bahkan setelah kita nonton. Ini kenapa ada properti ini ya? Ngomong-ngomong soal kamu Mustafa bilang tadi ya, gue juga agak setuju. Gue setuju malah. Ada beberapa bagian yang nggak ada subtitlenya itu tuh. Kayak either intensional atau something missing. Tapi gue sebagai penonton kayaknya itu intensional. Intensional biar kita ikut merasakan betul di adegan itu ya. Imersif sekali. Betul. Kita diajak untuk mengerti tanpa harus memahami apa arti kalimatnya. Kita seolah-olah jadi tahu dia tuh marah-marah gitu, segala itu doang. Tapi kita nggak tahu sebenarnya kita ngomong kasar atau apa. Itu aja kali ya. Ini film yang seru banget untuk diobrolin, tapi yang pasti kalian harus coba nonton di bioskop, rasakan sendiri. Meskipun ujungnya akan tayang di Apple TV, tapi gua pribadi sangat menyarankan nonton di bioskop karena nggak ada yang bisa meng-compare nonton ini di bioskop sama di layar laptop atau layar TV sih. Betul. Gue kayaknya mau nonton lagi sih untuk IMAX atau layar lebar yang lain. mau. Yang dijual sama Martin Scorsese bukan cuma view-nya, tapi cara dia storytelling, gimana dia mengemas cerita yang kompleks ini tentang seorang kaum kulit putih yang berusaha untuk menghancurkan kaum Indian lewat cara-cara yang tidak tertebak dan engaging. Itu sih story itu yang ditawarkan di film ini. Dan kalau kalian nontonnya di layar TV bisa jadi ada distraksi lain yang membuat kalian nggak fokus nontonnya. Gitu. Kalau di bioskop kan full tuh, ya paling ketiduran lah. Thank you ya udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa saksikan video yang lainnya yang ada di Habis Nonton Film YouTube channel. Kalau ada komentar, kritik, saran, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like juga. Atau yang udah nonton Killers of the Flower Moon, mau ikutan ngobrol di sini, boleh banget. Boleh tulis di kolom komentar apa panjang lebar tingginya. Gitu sih paling. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. I ain't got nothing but regret.